Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan, tetap semangat dan tetap sehat di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Pada kali ini kita akan belajar firman Tuhan dan sekaligus merenungkannya, yang saya ambil dari Markus 14 ayat 29 sampai 31. Kita belajar akan kepribadian murid-murid Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, sekalipun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu telah bersama Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun. Mereka belajar teologi dengan sumber yang asli, tidak ada suatu bias apapun. Mereka tidak sekedar tahu teori, tapi juga prakteknya. Mereka mengetahui bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat yang sangat luar biasa. Tidak sekedar mendengar, mereka itu mengetahui firman Tuhan, tetapi melihat kekuatan Sang Maha Firman itu. Firman yang disampaikan sendiri oleh yang empunya firman. Dalam hal ini memang sangat berbeda dengan apa yang dipelajari oleh ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu mendapatkan Taurat, pelajaran-pelajaran Taurat berasal dari turun-temurun dengan berbagai macam penafsir dari ahli-ahli sebelumnya. Sehingga pada saat sekian lama mereka mendapatkan penafsiran itu, terbukti itu tidak efektif. Mereka mengalami bias yang terlalu jauh. Buktinya pada saat Tuhan Yesus hadir sebagai firman itu sendiri, mereka tidak percaya bahwa itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Nah, dalam hal seperti ini tentu kita mengetahui sebenarnya murid Tuhan Yesus bisa sangat lengkap untuk mendapatkan apa yang dimaksud Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ternyata pada saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka langsung berlarian dan tidak bisa mempertahankan apa yang dipercayainya dan apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Kita belum bicara soal Roh Kudus, sebenarnya kita memperhatikan apa sebenarnya yang ada di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Kalau bicara soal Roh Kudus, pada waktu itu ada 3 orang yang mengikuti Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus ditangkap, mengikuti sidang, mengikuti segala penyiksaan sampai di kayu salib. Ketiga orang itu adalah Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena yang diselamatkan karena rajam perzinahan, dan kemudian Yohanes, saudara Tuhan Yesus. Nah, ketiga orang ini kan pada waktu itu belum ada yang namanya Roh Kudus. Tetapi kenapa mereka itu begitu kuat mengikuti dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus? Ada beberapa bagian yang kita perhatikan bahwa sebenarnya antara Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki satu tujuan yang berbeda. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya, tetapi murid-murid Tuhan Yesus punya kepentingan yang lain, walaupun mereka itu dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Kita coba perhatikan segala sesuatu yang ada dalam diri murid-murid Tuhan Yesus itu. Ada berbagai kepentingan di mana mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan Yesus. Mereka memiliki kepentingan suatu jabatan, seperti apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes. Pada saat itu dia menanyakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, di antara murid-murid ini siapa yang paling besar? Itu menunjukkan bahwa dia punya keinginan bahwa di antara kami ini siapa yang terbaik, Tuhan Yesus. Yang kedua, itu berkaitan dengan suatu pengharapan di mana mereka memiliki satu motivasi yang lain, suatu berkat. Seperti hanya yang dialami oleh Yudas Iskariot. Kita kenal bahwa Yudas Iskariot adalah bendahara daripada Tuhan Yesus. Motivasinya kurang lebih sekitar uang. Kemudian juga Petrus. Petrus juga demikian. Petrus adalah seorang nelayan yang sangat hebat mengenai keadaan laut, ya. Pada saat-saat tertentu dia tahu bahwa pada saat seperti ini tidak mungkin mendapatkan ikan.
Tapi di luar musim ini pasti banyak ikan. Pada saat musim yang tidak ada ikan, Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa Petrus pun bisa mendapatkan ikan di luar daripada musim yang ada. Itu menunjukkan bahwa Petrus memiliki satu kepentingan di mana dia bisa mendapatkan sesuatu tanpa tergantung oleh suatu apapun. Yang berikutnya bahwa mereka memiliki satu kepentingan di mana segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan Yesus, jika Tuhan Yesus sebagai seorang raja yang sangat luar biasa, di mana orang mati bisa dihidupkan, orang sakit sembuh, orang kelaparan diberi makan, maka dalam segala sesuatu jika Tuhan Yesus itu diangkat sebagai seorang raja, tentu memiliki satu kepentingan-kepentingan tersendiri. Dia menjadi terkenal, dia menjadi hebat dan luar biasa. Dan itulah yang menjadikan sebenarnya keberadaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu juga mempengaruhi bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Di dalam Markus 14 ayat 36, mungkin tidak usah ditampilkan ya, ada Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berdoa seperti ini, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Berarti ini ada satu nilai di mana ada satu keterikatan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Selama 3 tahun lebih, dia selalu bergaul dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya itu sudah tidak menganggap dia sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Jadi ada satu keterikatan di mana doa Tuhan Yesus seperti itu. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya bahwa dia bisa merubah segala sesuatu seperti ketetapan Bapa punya kuasa. Kalau boleh, ambillah cawan ini dari hadapanku. Itu menunjukkan bahwa nilai tawar yang diberikan Tuhan Yesus berkaitan dengan murid-muridnya, karena murid-muridnya sendiri pun juga belum siap saat dia harus meninggalkan mereka. Tetapi di ayat berikutnya Tuhan kembali kepada misi sebelumnya, bahwa dia harus melakukan kehendak Bapanya. Maka di ayat berikutnya Tuhan Yesus berdoa demikian, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak berfokus pada diri sendiri, tapi pada kehendak Bapanya. Coba perbandingkan antara fokus pada diri masing-masing muridnya dan fokus pada kehendak Allah. Pada saat ada kehendak Allah, kekuatan Tuhan Yesus itu kembali seperti semula. Pada saat dia memikirkan murid-muridnya, kekuatan Tuhan Yesus melemah. Jadi kita bisa perbandingkan antara kekuatan yang datang dari Tuhan, berpikir tentang tujuan Tuhan, tentang kehendak Tuhan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri pribadi. Kalau kita bisa sinonimkan ya, kalau saya boleh sinonimkan, kalau Bapak Ibu atau saudara semua bekerja di suatu perusahaan, jika Bapak Ibu saudara sekalian itu memikirkan apa yang dikehendaki untuk kemajuan perusahaan, maka pemilik perusahaan itu akan respect sekali. Dia yang akan menjadi pelindung, dia yang akan jadi pembela. Sebab Bapak Ibu saudara semua itu adalah suatu aset perusahaan yang perlu dibela. Tetapi jika seseorang itu memikirkan bekerja dalam suatu pekerjaan, dalam suatu perusahaan, hanya memikirkan diri sendiri, maka silakan. Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa tidak ada satupun pemilik perusahaan yang mau membela Bapak Ibu semua. Demikian kira-kira kurang lebih ya, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di mana kekuatan pribadi itu tidak memberikan kemampuan suatu apapun. Namun segala apapun yang diharapkan untuk mengerjakan segala kehendak Bapa, kekuatan itu berlimpah. Kita kalau hal demikian pun, kita juga akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya kalau Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita, tidak tahukah engkau bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu dalam konteks apa Bapak Ibu? Itu dalam konteks di mana kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu kehendak Bapa yang harus kita laksanakan. Disitulah Tuhan menyatakan bahwa aku menyertai engkau hingga kesudahan zaman. Demikian juga kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang kusediakan bagimu. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi pada pagi hari ini kita bisa merenungkan bahwa antara kepentingan pribadi dan kehendak Bapa di surga memberikan satu jaminan yang berbeda. Demikian Bapak Ibu Saudara semua, renungan yang saya bawakan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Bapa sampaikan buat diri kami.
Ada sesuatu yang harus kami koreksi diri ya Tuhan, berkaitan dengan apa yang pernah kami dengar, apa yang pernah kami terima akan segala sesuatu yang berkaitan dengan murid-murid Tuhan. Kami belajar ya Tuhan dari waktu ke waktu, supaya kami ini mengetahui untuk apa diri kami ini ada. Tentu Tuhan punya maksud untuk melakukan segala kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang selalu setia pada kami. Kami berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.